Bismillahirrahmanirrahim. I'rab itu ada 4, rofa, nasab, jer, sama jazm. Rofa alamat aslinya doma, nasab alamat aslinya fathah, jer atau khafdu alamat aslinya kasroh, jazm itu alamat aslinya sukun. Yang lain dari wawu, doma, wawu semisal, kemudian alif semisal, ya, itu semua nanti alamat niabah ya, alamat pengganti. Terus contohnya iroprofa zaidun ini doma. Kenapa doma? Karena zaidun isi mufrad. Zaidan ini fathah. Kenapa fathah? Karena isi mufrad. Zaidin, kenapa zaidin di kasroh? Karena isim mufrad. Terus lam yajlis. Kenapa dibaca yajlis disukun? Karena kemasukan amil jawazim ya. Kemudian i'rab yang masuk pada kalimat isim itu hanya 3 ya. I'rab kemudian masuk pada isim itu cuma 3. Pertama rofa, nasab, sama jer. Udah. Oke. Nasab, rofa, jer itu masuk ke isim. Sedangkan i'rab yang masuk pada kalimat fi'il itu 3 juga. Rofa, nasab, sama jazm. Seperti itu ya. Jadi rofa, nasab itu bisa masuk ke semua kalimat isim maupun fi'il gitu loh. Sementara jer khusus ke isim, jazm khusus ke jer khusus ke isim, jazm khusus ke fi'il. Seperti itu. Kalau rofa dan nasab itu bisa kalau rofa sama nasab itu bisa masuk ke isim dan fi'il. Oke ya. Selanjutnya alamat i'rab rofa. Ini setelahnya kita bahas alamat per i'rab. Pertama alamat i'rab rofa, ada doma. Doma itu harokat. Ada wawu, wawu itu huruf, al wawu begitu. Ada alif, alif juga huruf. Jadi alamatnya itu alif ya, menggunakan alif, huruf alif gitu loh. Kemudian tetapnya nun atau subutun nun, adanya nun di dalam kalimat gitu. Pertama doma doma ini alamat asli namanya. Kemudian wawu alamat wawu sampai nun ini disebut alamat niabah tadi kan. Niabah itu pengganti. Niabah itu pengganti. Alamat aslinya rofa itu cuma doma. Sampai sini dipahami? Oke, selanjutnya saya lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tempat dari semua alamat yang ada. Ya kan tadi alamatnya doma, wawu, alif, nun. Setelah itu per alamat nanti punya tempatnya masing-masing gitu loh. Tidak semuanya itu bisa dialamati gitu loh. Tapi ada tempatnya masing-masing. Pertama doma. Doma bertempat pada tempat nih. Pertama apa? Isim mufrad. Kedua jamak taksir. Ketiga jamak muannas. Monggo Kang. Di sini ada enggak ya? Wonten teng kamar. Teng kamar, Mas. Nggih, monggo. Santuy, Mas. Halo. Kemudian isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan amil, baik amil jawazim maupun amil nawasib ya. Seperti itu ya. Jadi tempat Ustaz, ini apa? Oke. Oke. Siap, kita share lagi. Pengaruh ya.
Udah kelihatan ya? Halo? Kelihatan? Udah set. Oke. Ya, jadi Udah set. Udah do kelihatan. Ya. do domah itu bertempat pada 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fiil mudhari yang bertemu, Hmm. yang tidak bertemu amil nawasib dan amil jawazim. Yang bukan bertemu Ambil sih, jawazim. yang tidak kemasukan sebenarnya ya, lebih tepatnya ini tidak kemasukan kalimatnya ini. Tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim serta tidak bertemu sesuatu atau alif tasniyah, wawu jama dan ya muannas mukhatabah. Itu nanti alamatnya domah. Pokoknya fi'il mudhari yang biasa lah, yang ya jelisu itu, yang rodu contohnya, ya yashrobu, yashba'u gitu ya, kan dia nggak kemasukan amil dan juga akhirnya nggak bertemu wawu alif, wawu jama, alif tasniyah sama ya mu'anas mukhatabah. Oke ya. Terus contoh isim mufrad tayamumun ya. Tayamumun itu mufrad karena artinya satu. Syara'id itu jamak taksir, artinya banyak, jamak taksir. Plural lah. Kemudian muslimatu, ja'at al muslimatu. Itu jamak muannas salim, artinya perempuan banyak. Kemudian isim mufrad, sekarang kita akan mengetahui pengertian setiap istilah yang tadi kita baca ya. Pertama isim mufrad. Isim mufrad apa? Kalimat isim, dia itu isim, kata benda begitu, yang menunjukkan arti satu, tunggal. Contoh sholat. Sholatun itu Menunjukkan satu. ya, sholatun itu tunggal. Jamaknya apa? Sholawat. Bentuk pluralnya itu sholawat. Maun. Maun itu satu juga, air ya kan. Bentuk pluralnya apa itu bentuk jamaknya? Miyahun ya. Miyahun itu bentuk jamaknya. Kemudian kitabun. Kitabun itu mufrad juga, artinya satu, jamaknya kutubun. Kutubun. Seperti itu ya. Kutub. Itu isi mufrad. Jadi nanti isi mufrad kalau tingkah rofa, i'robnya rofa, alamatnya apa? Domah gitu loh. Bisa dipahami ya? Domah. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir itu kalimat isim yang ketika dijamakkan maknanya jadi banyak. Itu berubah dari asal mufradnya, baik menambah ataupun mengurangi huruf. Jadi cara menambah, cara merubah lafaz jadi banyak itu namanya jamak taksir nanti isimnya ya, isim jamak taksir. Contohnya rojulun. Nih, rojulun itu satu lelaki. Rijalun ditambah apa di sini? Alif. Alif, ketambahan satu alif itu jadi Alif. maknanya banyak. Menambah huruf berarti artinya jadi banyak. Tapi juga ada yang mengurangi. Contoh kitabun mufrad, nama satu kitab, satu buku. Terus kalau dijamakkan menjadi kutubun, justru alifnya dikurangi gitu loh. Kutubun. Oke. Kitabun, kutubun, seperti itu ya. Ini Oke. ya, jadi kalau nemu jamak taksir tingkah rofa, maka itu adalah maka alamat rofanya itu domah begitu ya. Terus jamak muannas salim sekarang. Apa sih jamak muannas salim? Isim menunjukkan perempuan banyak gitu. Isim kata benda untuk menunjukkan seorang perempuan banyak gitu ya. Itu namanya jamak muannas salim. Cirinya apa? Cirinya itu ada alifnya, ada tanya. Alif dan ta, alif plus ta. Itu alif plus ta ya. Kalau muslimatun doang nih, yang pertama nih yang saya lingkari itu bentuk mufradnya. Kalau bentuk jamaknya muslimatun ketambahan alif sama ta. Oke. Seperti itu ya. Kemudian wawu. Udah nih berarti nih ya. Fi'il mudhari kan ya berarti domah menjadi alamat i'rab rofa bertempat pada berapa tempat? 4 ya. Pada 4 tempat. Pertama apa? Isim mufrad,
jamak taksir, jamak muannas salim, sama Isim fiil mufrad, jam taksir, jam muannas salim. sama fiil mudhari Fi'il mudhari yang tidak kemasukan amil yang tidak berfungsi. dan juga tidak bertemu Nawasib dan amil jawazim. iya dan tidak bertemu sebenarnya bertemu syai'un istilahnya ya. Syai'un itu apa yang dimaksud? Enggak kemasukan. Syai'un itu wawu jamak alif tas Sesuatu. iya sesuatu maksudnya ada yang dimaksud tapi sesuatu dalam tanda kutip yaitu wawu Iya. wawu alif pertama wawu jamak namanya wawu jamak terus alif tasniyah terus wawu jamak alif Alif tasniyah tasnya itu gimana Ustaz? nanti kita akan ketemu sih contohnya gini ya dribani untuk mengatakan seseorang dua orang memukul dalam film mudhari ya dribani gini ya dribani ini loh ya Musanna. iya alif tasnya itu alif yang menunjukkan dua juga tapi pada fiil Al. di sini pada fiil gitu Ada fi'il. kalau wawu jamak doro ya dribuna kalau wawu jamak ya dribuna gitu ya dribuna pernah lihat kan ini wawunya wawu jamak Iya. terus ya muannas mukhatabah gimana Terus ya bentar Ustaz. gimana Bentar Ustaz. Ini mau mundur bentar Ustaz. Kan fi'il mudhari yang tidak bertemu dan amil nawasib dan amil jawazim. Berarti amil nawasib itu kayak yang an, lam, yang huruf-huruf yang depan yang buat dia masuk sama jawazim. Oh gitu. lan Lam, an, gitu. lan an ada banyak sih nanti disebut di belakang sih nanti awamil mudhari ada sendiri. Kalau jawazim lam paling sering kan itu sih ya makanya kita nyontohinnya itu gitu loh lam yalid walam yulad. Oke ada lagi yang perlu diperjelas? Udah lanjut. Oke. Udah. Ini satu alamat ya berarti Kavina ini harus hafal alamatnya apa terus tempat-tempatnya apa gitu loh pengertiannya juga iya kan jadi harus di luar kepala semua sih dohril qalbi ya kan. Terus wawu nanti mungkin bisa dibuat tasjir ya atau apa namanya itu tasjir dibuat apa namanya ya tabel dibuat tabel sendiri ya kan. Rofa alamatnya ada wawu doma ada berapa itu tasjir sendirilah. Saya belum buat di sini soalnya nanti pengen dibuat sih revisi lah. Oke. Terus wawu. Kalau jadi dikirim kalian. Ya siap. Nanti tak kirim kalau udah tak revisi. Biar ada gambaran mungkin. Betul. Okay. Masih ini kan di tengah-tengah kesibukan juga sih aku merevisinya kan jadi nggak jadi gitu loh. Jadi nggak jadi. Oke. Oh ngajar selain ngajar online ada ngajar offline juga ya? Ada kan aku ngajar di sekolah. Soalnya mau ngambil jam pagi kayaknya Ustaz. Dari jam. Iya kan aku. Berarti nggak bisa yang bisa tuh dari jam berapa ke berapa Ustaz? Jam siang. Jam siang nih. Kan aku awal-awal udah ngomong tuh jam 1 siang. Ini tinggal dikonvert ke Mesir ya. Ke jam Mesirnya lah jam 1 siang, jam 4, ini jam 4. Iya. Jam 1, jam 4 sama jam 7. Oh, berarti abis zuhur, abis asar sekitaran gitu ya. Sama abis Isya. Kalau malam enggak bisa. Abis Isya. Abis Isya. Iya. Okay. Gitu sih. Jadi mohon maaf makanya kalau pagi nggak bisa kan. Habis duhur bisa sih sebenarnya kayak kemarin cuman kayak tadi ada teman ya jadi nggak bisa jam 2 tadi ada teman sebenarnya bisa aja sebenarnya tuh. Oke. Berarti habis zuhur ya startnya habis zuhur berarti kalau pagi-pagi mah nggak bisa ya. Betul gitu sih. Oke ya lanjutin ya. Oke kemudian wawu alamat kedua ini tempatnya wawu menjadi alamat i'rab rofa hanya 2. Pertama jama mudzakkar salim, kedua asmaul khamsah. Contohnya dulu, jama mudzakkar salim itu muslimuna. Mana alamatnya ini? Al wawu nih. Jaa al muslimuna. Oke. Terus asmaul khamsah, isim-isim yang 5 itu ada abuka, ahuka. Ini wawunya yang saya bunderin itu alamatnya. Abuka, ahuka, hamuka. Itu alamatnya. Ya, fuka sama zu. Zal sama awawu itu.
Oke. Oh iya. Nah, terus pengertiannya sekarang. Pengertiannya apa jamu mudzakkar? Ustaz Zul itu artinya apa Ustaz? Zu itu pemilik, Ham, pemilik gitu loh. Pemilik. Hamuka sama Zu apa artinya? Apa? Apa? Nggak jelas. Kalau Tulangin. Hamuka, kalau Hamu apa Ustaz? Hamu itu Kalau Hamu apa Ustaz? Hamu itu anak tiri nggak sih? Sebentar. Hmm, sebentar. Nah, orang Mesir di sini bilangnya beda-beda. Ada yang bilang menantu, ada yang bilang ipar. Oh, menantu, Pas ipar. dijelasin. Ipar ya, ipar ya. Ipar, Ding. Ipar ya. Iya, kemarin udah ngulang-ulang kan belajarnya di Tatwir sama di Bimbel ada di sini di markas orang Mesir yang ngajar. Itu ada yang bilang ipar, ada yang bilang menantu. Sebenarnya apa sih artinya kamu itu? Hamun ipar sih lebih tepatnya sih, kakak ipar. Soalnya kalau menantu itu Ipar musuh, ya, musuh haro kan. Lebih ke musuh haro kalau menantu. musuh baru. Iya kan ke menantuan itu kan besan itu musuh haro. Terus zu itu pemilik nih. Kalau zumalin tergantung Kalau lafaz Zu tadi kepemilikan. kepemilikan. Contoh ya, zumalin berarti seorang yang mempunyai harta. Zu zaujatin berarti seorang yang punya istri. Tinggal lafadznya apa setelah Oh, zu. Zul Jalali wal Ikram berarti Pemilik keagungan. Zat yang memiliki Zul keagungan. Fadlil. Oh iya, oh iya. Gitu. Kalau Fu itu berarti kamu ya? Awalnya. Gimana? Fu itu Gimana? bibir terus. Fu. Fu itu mulut, Fu itu mulut, artinya apa sih? mulut, mulut. Artinya mulut. Oh, Asli Famun ya arti iya, awalnya. aslinya famon, Oh, tapi Fu. mimnya dibuang. Famun tapi mimnya dibuang. Iya. Itu sih. Famun mimnya dibuang jadi asmaul khomsah. Kalau ada mimnya nggak jadi asmaul khomsah. Gitu. Alamatnya nanti doma isi mufrad gitu. Oke ya, lanjut. Eh, Ustaz, kalau asal khamsa itu ya i'rabnya apa sih? Gimana? Asmaul khamsa i'rabnya apa? I'rob. I'robnya rof gimana maksudnya nih? Aku nggak tahu nih. Kurang jelas suaranya nih. Asmaul khomsah, i'robnya apa? Nah, Ya iya. ter Kalau misalnya kayak ada kata oh, asmaul khamsa, kalau gimana sih? enggak gini dong. Kalau ada misal Ustaz ada jumlah kan gue. Nah, dia gimana kalau dia jadinya apa? Ya tergantung dong. Mana kalimatnya contohnya mana nih? Kavina harus berikan contoh kalimatnya kan. Atau Ustaz eh, atau Ustaz yang bikin gimana i'rabnya ntar gitu. Oh, ya ini nih, Ja'a abuka nih, Ja'a abuka kan, oke? Ja'a abuka, Ja'a ini fi'il madi, fi'il madi itu artinya kan telah lampau, telah datang. Dia menuntut kan fi'il ya kata kerja, berarti menuntut subjek, artinya fa'il itu sendiri. Sehingga lafaz setelahnya itu dibaca rofa, asmaul khomsah abuka. Nah, asmaul khomsah tingkat rofa itu alamatnya wawu, berarti Oh iya. abuka marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun wa alamatu raf'ihi alwawu niyabatan anil dhamma li'annahu asmaul khomsah gitu ya. Su- Asmaul khamsa. Enggak. Suaranya banyak ininya ya di situ ya. Ini di ruangan apa di mana sih? Heeh. Oke. Udah masuk ke ruangan tertutup mungkin lagi rame aja di luar. Oke, siap. Gak apa-apa sih. Cuman jadi nggak apa namanya, nggak kedengeran mungkin. Ja'a abuka, berarti kan abuka fa'il. Hukumnya fa'il, rofa, marfu. Marfu'nya apa alamatnya tinggal dilihat dia bentuknya apa. Kalau bentuknya isim mufrad ya doma. Di sini bentuknya asmaul khomsah. Jadi alamatnya wawu. Karena wawu menjadi alamat i'rab rofa bertempat pada dua jama mudakar asmaul khomsah.
Berarti di sini abuka alamatnya wawu gitu. Kalau dalam bahasa Arab ya abuka fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi al wawu niyabatan anid dhammah li'annahu ismul mufrad. Gitu doang. Ya, Ustaz. Oke ya. Oke, lanjut berarti nih Oke, Ustaz. jama mudzakkar salim itu Lanjut. lawannya jama muannats salim, isim-isim yang menunjukkan lelaki banyak gitu loh. Lelaki banyak itu jama mudzakkar salim. Oke? Contohnya muslimun satu muslim. Kalau muslimuna itu muslim banyak, laki cowok. Mana alamatnya? Ini wawu. Contoh jaa muslimuna. Muslimuna. Jaa ini fiil, muslimuna itu fa'il. Fa'il itu marfu. Alamat rofanya itu wawu niyabah anid dhammah li'annahu jam'a mudzakkar salim. Seperti itu ya. Kemudian asmaul khamsah itu mempunyai 3 syarat biar dia diharokati dengan wawu. Pertama harus mufrad. Kalau jama jaa al abau nanti alamatnya dhammah biasa, jama taksir. Harus mufrad abun, akhun, hamun, fu sama zu gitu loh. Nggak boleh bentuk nggak boleh bentuk jamaknya. Kalau bentuk jamak nanti alamatnya dhammah kembali ke asal. Oke. Kedua mukabar sama tazhir. Oke, Ustaz. Boleh apa ya? Asmaul khamsah di i'rabi wawu ketika dia bukan tazhir. Tazhir itu konsep memaknai sebuah kalimat, merubah makna kalimat menjadi rendah atau kecil. Contoh abdun. Abdun itu kan hamba, tapi kalau hamba kecil itu ubaidun. Makanya ada nama Ubaidillah kan, itu bentuk tazhir. Nah, kalau abun semisal ya, abun ditazhir menjadi ubay. Ubaidun. Ubayun, ubayun dong, ubayun. Ubay lah, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain itu bentuk tazhir dari abun. Nah, itu kalau Oh, berarti kalau bentuknya ubayun nggak boleh di i'robi dengan wawu, tapi dengan domah biasa. Oke? Terus yang terakhir dimudofkan. Dia itu pasti pasangannya domir, entah ka, domir ka, abuka makanya, atau abuhu dengan domirhu, atau abuha dengan domir ha mu'anas. Seperti itu ya. Oke ya. ya, Ustaz. Terus yang ketiga alamatnya alif. Alif itu bertempat pada satu doang nih, mudah dihafal, yaitu dengan isim tasniyah. Isim tasniyah adalah kalimat isim yang menunjukkan arti dua. Isim tasniyah adalah kalimat isim yang menunjukkan arti dua. Contohnya muslimani, dari kata muslim, muslimani. Contoh jaa, datang. Siapa yang datang? Muslimani. Alamatnya alif di sini. Berarti muslimani fa'ilun, marfu'un wa alamatu rafihi al alifu niyabatan anid doma. Al-alif. Iya, al alifu niyabatan anid doma. Niyabatan anid doma. Kalau i'rabnya gitu berarti cuman di biasanya kalau i'rab kayak gitu biasanya di musanna ya, Ustaz. Kayak bentuknya gitu. Gimana? Pakai alif, alifnya disebutin. Iya, niyabatan Oh, al alifu. ya, Al alifu niyabatan anid doma. Kayak gitu. Oke ya. biasanya di musanna kayak gitu. Gimana? I'rabnya gitu. Maksudnya? Biasanya kalau musanna i'rabnya gitu, selalu gitu atau gimana sih? Ya selalu gini. Maksudnya selalu gini tuh di i'rab rofa dia alif gitu loh. Nanti di i'rab jer ya kan? Di i'rab jer ya, di i'rab nasab juga ya. Maksudnya gitu loh. Ya pakai ya. Ya. Berarti nggak selalu, tergantung tingkah i'rabnya gitu loh. Oke? Bisa dipahami nggak? Apa ada yang perlu diperjelas lagi? Oh, nanti tadi udah
Coba depan. Oke. Terakhir nih ya. Terakhir itu apa? Tetapnya nun atau subutu nun. Maksudnya apa sih? Nun yang harus tetap ada dalam fiil mudhari. Yaitu apa? Tetapnya nun atau subutu nun. Tulisannya kayak gini, subutu anun. Nun. Itu bertempat pada fiil mudhari yang bertemu alif tasniyah, wawu jamak yang saya katakan tadi, atau ya mu'anas mukhatabah, atau di dalam kurung syai'un lah. Syai'un itu isinya alif tasniyah, wawu jamak, ya mu'anas mukhatabah. Contohnya ini yaf'alani. Jadi fiil mudhari kalau ketemu syai'un itu harus ada nunnya. Itu alamat rofaknya itu nun bukan domah. Oke. Yaf'alani, taf'alani, taf'alina, yaf'aluna, taf'aluna. Ini disebut af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Iya, betul. Af'alul khamsah itu Khamsah. dibaca rofa. Alamat rofanya apa? Tetapnya nun. Ini nun ini. Nun, 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 nun dan nun. Terakhir nun. Sebutin. Oh, berarti af'alul khamsah Iya. itu nun subutnya. Gimana sih? Subutunun. Subutunun. Kalau sebutun nun, oh ya. Nah, sebutun nun itu af'alul khamsah. Iya, ketika irobnya rofa. Ketika Masuknya di af'alul khamsah. iya, ketika irob rofil mudore, ketika af'alul khamsah irobnya rofa, itu subut nunnya subut atau subutun nun. Tapi kalau irob nasob nanti hadfun nun tuh. Kalau irob nasob nanti ya setelah ini, setelah bab ini tuh Nunnya dihapus ya? iya dihapus gitu. Kalau jazm dihapus juga nunnya. Kalau rofa ditetapkan, makanya tetapnya nun atau subutun subutun. Seperti itu. Bisa dipahami untuk hari ini? Nun. Oke, alhamdulillah. Mungkin kita besok mulai ke bab irob nasob. Saya harap nanti Kavina udah hafal seluruh alamat dan juga tempat-tempatnya ya. Akan kita tes nanti besok. Oke? Halo?